Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Akan kita lanjutkan kembali mengenai faktorisasi matriks, khususnya sekarang mengenai faktorisasi segitiga, yaitu menggunakan dekomposisi Schur dan faktorisasi LU. Selamat menyaksikan. Pertama, kita memiliki definisi di mana A dan B ini dikatakan ekivalen jika B itu adalah dapat dituliskan sebagai S kali A kali T dengan S dan T-nya ini tak singular. Nah, pada saat S dan T-nya itu uniter, kita katakan dia ekivalen uniter. Kemudian pada saat T-nya itu adalah S inverse, kita katakan A-nya serupa dengan B. Pada pembahasan mengenai SVD, kita sudah melihat bahwa matrik persegi itu akan ekivalen uniter dengan matrik diagonal. Jadi A persegi ekivalen uniter dengan matrik diagonal D. Nah, namun hanya matrik normal yang serupa uniter dengan matrik diagonal. Jadi kalau A-nya normal, baru dia serupa uniter dengan matrik diagonal. Nah, sekarang kalau diagonalnya tetap tapi kita ganti ukuran matriknya, maka keserupaan itu menjadi ekivalensi. Nah, kalau kita mempertahankan keserupaannya, jadi tadi kita kan punya A sama dengan U, D, U bintang, D-nya tetap, kita punya SVD UDV bintang. Nah, tapi sekarang kalau kita mau tetapkan U dan U bintangnya tapi kemudian D-nya yang diganti, jadi ini D-nya tetap tapi sekarang ganti D-nya, maka kita akan memperoleh misalkan D-nya diganti dengan segitiga atas. Ini kita lihat dekomposisi ini dinamakan dekomposisi Schur. Jadi misalkan A berukuran N kali N, maka terdapat matrik uniter U dan matrik segitiga atas R, sehingga A adalah URU bintang. Pembuktian dari teorema ini sudah kita lakukan pada saat membuktikan bahwa matrik normal dapat didiagonalkan oleh matrik uniter. Dalam pembuktian tersebut kita telah membuktikan bahwa A dapat ditulis sebagai URU bintang, lalu menggunakan sifat A-nya normal, kita memperoleh bahwa R-nya itu menjadi matrik diagonal. Tapi secara umum untuk matrik persegi yang tidak harus normal, kita dapat memiliki dekomposisi Schur ini. Selanjutnya, faktorisasi matrik lainnya adalah yang sudah banyak dikenal. Ini salah satunya adalah faktorisasi LU. Pada dasarnya seperti Cholesky, tapi Cholesky itu hanya berlaku untuk matrik definit positif. Secara umum, kita punya faktorisasi LU, di mana untuk matrik A dengan rank R, jika determinan submatrik utama berorde K dari A tak 0, maka A dapat dituliskan sebagai L dikalikan R, di mana L-nya itu matriks segitiga bawah dan R-nya matriks segitiga atas. Faktorisasi ini dinamakan LU karena biasanya matriks segitiga atasnya dinamakan U, cuma di sini karena kita biasa U itu untuk matrik uniter, maka namanya faktorisasi LU, tapi kita akan menuliskannya sebagai L kali R. Faktorisasi ini jika ada tidak mesti tunggal, ketunggalan diperoleh dengan memberikan syarat L-nya tak singular dan semua komponen diagonal utama dari L adalah 1. Faktorisasi LU, jadi kita akan lakukan induksi pada N, dan pertama kasus A-nya tak singular. Untuk N sama dengan 2, maka A-nya itu adalah A11, A12, A21, A22. Yang kalau di OBE, maka kita dapat memperoleh matrik segitiga atas seperti ini. Nah, di sini kita bisa membagi dengan A11 karena tadi kita sudah katakan bahwa determinan submatrik utama berorde K dari A itu tidak 0. Jadi A11 tidak 0, jadi kita bisa membagi di sini. Lalu misalkan ini kita namakan sebagai R,
Melakukan OBE itu sama dengan mengalihkan A dengan suatu matrik yang diperoleh dari matrik identitas dengan OBE yang sama. Maka ini adalah hasil OBE dari matrik identitas. Ini saya namakan L aksen. Sehingga L aksen dikalikan A itu adalah R, dan demikian A itu sama dengan L aksen inverse kali R. Dan ini L-nya sendiri itu adalah 10 A21 per A11 1. Jadi inilah dekomposisi untuk kasus N sama dengan 2. Untuk N lebih besar sama dengan 3, lalu kita asumsi teoremanya sudah berlaku untuk semua matrik berukuran N-1 kali N-1. Nah, ini kita partisi matrik A menjadi matrik B, W, Z bintang alfa, dengan B itu berukuran N-1 kali N-1. Karena B-nya tak singular, maka B itu bisa saya tulis sebagai L1 kali R1, di mana L1-nya segitiga bawah dan R1-nya segitiga atas. Karena B-nya tak singular, maka R1 dan R1 juga tak singular, dan saya bisa tuliskan A seperti ini. Lalu seperti tadi kita seolah-olah bisa melakukan OBE di sini, dan matrik L yang seperti pada kasus 2 kali 2 itu sekarang akan menjadi L1 0 Z bintang R1 inverse 1. R1 inverse-nya itu yang seperti A11 yang tadi, dan matrik R-nya itu adalah R1 L1 inverse W0 bintang, lalu di posisi ini adalah alfa dikurangi Z bintang R1 inverse L1 inverse W, dan bisa dicek bahwa L dikalikan R ini akan sama dengan. Nah, bagaimana untuk kasus A-nya matrik singular? Misalkan A singular dengan rank R, berarti A memiliki submatrik utama pemuka yang berukuran R kali R dan tak singular, sehingga B itu tadi karena tak singular bisa sama dengan L1 R1, di mana L1-nya segitiga bawah dan R1-nya segitiga atas. Karena rank A sama dengan R, maka saya bisa memiliki matrik C berukuran R kali N-R dan matrik E berukuran N-R kali R, sehingga A ini bisa saya tuliskan sebagai B, BC, EB, EBC. Jadi bagaimana cara memilih E dan C? Pada dasarnya A itu tadi bisa saya tulis seperti ini, B, B1, B2, B3, lalu pilih C, sehingga matrik B1, B3 ini sama dengan B, B2 kali C, dan pilih E, sehingga B2, B3 sama dengan E, B, B1. Akibatnya A itu sama dengan B, BC, EB, EBC, dan ini bisa saya tulis sebagai L1 R1, L1 R1C, E L1 R1, E L1 R1C, sehingga saya bisa pilih L-nya itu adalah L1 0, E L1 0, dan R-nya adalah R1 R1C 00, dan bisa dicek bahwa A-nya sama dengan LR. Sebagai latihan, coba misalkan diberikan suatu matrik A seperti ini, tuliskan dekomposisi LR dari matrik ini. Demikian pembahasan kita untuk hari ini, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali dalam video berikutnya. Terima kasih.